kacamata udah, kunci motor, handphone. Oke, sekarang udah tinggal berangkat deh. Adek, kenapa nih? Halo? Di rumah lah, kenapa? Cerita apa? Iya, cerita apa? Cepetan, aku udah janjian sama teman aku nih. D3 atau S1? Iya, kalau menurut aku mah balik lagi gimana kamu nanti mau karirnya ngejarnya gimana, mau D3 atau S1 kayaknya sama aja deh. Yang penting kan juga sesuai dengan kebutuhan kamu, terus sama kondisi keuangan kita nih. Halo Kak Mei, apa kabar? Ya ampun si Jo, ditungguin sorry, loh. baru sampai macet banget di jalanan. Ya ampun, kirain bakalan nggak dateng. Enggak dong, aku kalau janji pasti aku tepatin. Gitu kan, nggak lama kan nunggu aku kan? Enggak, ya, cuman 1 jam. Cuma 1 jam, jangan gitu dong, teman-teman workers tahu nih. Hai teman-teman workers, aku mau kenalin salah satu teman aku, namanya ini adalah Kak Mei. Hai. Kak Meinar ini adalah salah satu pekerja di Jakarta yang berprofesi sebagai Head of apa tadi ya? Corporate Learning. Nah, sampai lupa gara-gara macet Jakarta kan. Head of Corporate Learning di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Yes. Anyway, kita hari ini mau ngobrolin sesuai dengan pertanyaan adik gue tadi nih. Pas banget kan, gue udah janjian sama Kak Mei. Kak Mei ini kurang lebih bisa menjawab sepertinya ya pertanyaan-pertanyaan gue Apa sih? ini. Ada apa sih? Ada apa sih? Gini, jadi gue tuh tadi telepon sama adik gue. Adik gue ini lagi bingung banget nih antara milih kuliah D3 atau S1 gitu kan. Karena kan mungkin ada banyak pertimbangan nih dari D3 dan S1 ini. Kira-kira masih memungkinkan nggak sih untuk D3 bersaing di dunia kerja? Wah, oke, menarik banget tuh. Menarik banget ya curhatannya. Bikin pusing tadi sepanjang jalan. Iya. Pernah ngalamin juga soalnya dulu waktu pas saya mau kuliah. Ya, jadi cerita sedikit, aku dulu memang waktu kuliah tahun 2000 berapa ya? 2001 itu akhirnya mutusin untuk ngambil D3. Alasannya adalah supaya kan D3 tuh cepet ya, 3 tahun, terus bisa langsung kerja gitu. Nah, jadi kalau tadi ditanya apakah masih cukup kompetitif untuk zaman sekarang, sebenarnya sih masih ya. Masih bisa gitu. Cuman memang ada tips-tips yang memang harus dipersiapkan even dari semenjak kita baru masuk kuliah. Oke, kira-kira yang harus digarisbawahi itu sebelum ngambil D3 itu apa sih? Ya, jadi pertama harus punya mindset dulu bahwa apa yang kita nanti ambil pada saat kuliah bisa jadi akan berbeda dengan pada saat kita kerja gitu ya. Itu pertama. Nah, tapi walaupun begitu, tetap kita harus tahu dulu passion kita apa. Betul ya, gitu. intinya ya. Jadi jangan juga mikirin, aduh nanti kan kuliah belum tentu masuk ke kerjaan yang sama gitu ya. Nah, cuman kita tetap harus tahu passion dan ambil D3-nya itu memang yang sesuai sama yang kita suka. Gitu. Supaya pada saat nanti pas kita lagi kuliah dan lulus, kita tahu bidang apa kira-kira yang benar-benar kita suka dan kita kuasain. So, itu yang nanti akan membuat kita jadi lebih mudah untuk explore gitu. Dan akhirnya nanti pada saat masuk ke dunia kerja, si D3 itu mungkin ya awal-awal pasti akan inilah ya, akan kelihatan gitu ya. Oh, ini lulusan D3 gitu. Cuman kalau kita kerjanya sesuai passion, kan happy tuh. Nah, kalau happy, akhirnya dari situ kan performance kita oke. Nah, di situ akhirnya bisa kelihatan deh. Jadi orang nggak akan lihat lagi, oh dia D3 atau S1. Tapi yang dilihat adalah, oh dia oke loh kerjanya. Gitu sih. Nah, kalau dari Kak Mei sendiri nih, waktu pertama kali memutuskan untuk mengambil D3, pertimbangannya apa aja sih?
Oke, pertimbangannya pertama yang tadi ya, jadi D3 cuma 3 tahun, which is aku mencari yang lebih cepat kerja gitu. Nah makanya pada saat kuliah ngambil broadcasting, lulus gue nggak kerja di TV sebenarnya. Oke, pertama gitu. kali di mana justru? Pertama kali justru jadi telemarketer, asuransi, beda banget kan, Kenapa jauh gitu banget bisa kan. gitu? Kecemplungnya di sana. Kecemplungnya di situ, Jadi benar. pada saat ada kebuka kesempatannya waktu itu untuk jadi telemarketer, saya coba ternyata lulus. Gimana sih perjalanan karir Kak Mei setelah lulus D3 sampai sekarang ini cukup cemerlang atau enggak? Terus pernah nggak sih diremehkan gitu? Cuma lulusan D3, gue dong S1, gue S2 gitu. Pernah nggak sih? Oke, jadi kalau ditanya pernah pengalamannya dulu lah ya, iya, boleh. dari telemarketer, ya mungkin gara-gara di D3 broadcasting kan kita dilatih komunikasi dan akhirnya bisa lah dilakukan pada saat di telemarketer. Nah, pas di telemarketer itu ternyata ada salah satu bos di perusahaan ngelihat saya punya bakat bisa ngomong. Mungkin gara-gara kuliah D3 itu. Akhirnya diangkatlah jadi trainer. Nah, dari situ akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. akhirnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah pernah ngalamin diremehin, sebenarnya enggak sih ya. Cuman waktu setelah saya pindah dari perusahaan pertama ke perusahaan kedua, sempat ditanya, pernah punya keinginan nggak sih untuk lanjutin kuliah gitu ya. S1. Jadi lebih ke situ aja. Nah, cuman karena mungkin itu tadi pengalaman dan potensi sama kompetensinya lebih mungkin terlihat, sehingga akhirnya nggak ada lagi yang meragukan kayak, oh dia cuma lulusan D3 atau S1 gitu. Pada saat kerja, awal-awal karir, kalau saranku sih ya, nggak usah milih-milih banyak-banyak deh, nggak usah yang idealis banget kan. Sekarang kan kayak gitu ya, oh gue kuliah lulus-lulus harus sesuai sama kuliah gue gitu. Kalau memang pengalaman atau kesempatan itu mungkin agak berbeda sedikit dari yang kita udah pernah kerjain, walaupun jangan juga lu ngambil D3 teknik, tahu-tahu pindahnya ke fakultasnya kerjaan yang beda banget. Ekonomi lah misalnya gitu ya. Mungkin itu agak susah, jauh banget misalkan. Atau kedokteran gitu. Wah, ya kan, udah nggak mungkin. Cuman kalau masih agak-agak masih bisa kepake dan lu suka gitu ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, masuk aja ke situ. Dan pada saat kerja itulah kita bisa mengeksplor apa yang menjadi kesukaan kita, potensi kita, dan dari situ akhirnya pasti akan bisa kelihatan gitu kalau kita bisa kompeten. Nah, itu sih malah kuncinya. mungkin bisa juga dari yang kerjaan kita sekarang dapetin berbeda dengan background pendidikan kita. Oh, ternyata gue bisa nih di sini gitu. Ternyata gue punya kemampuan ini. Ya, kenapa nggak tergali dari dulu gitu. Nah, dengan posisi pekerjaan apapun itu gitu kan, akhirnya kita jadi tahu potensi diri kita. Kan jadi kalau misalnya dari gelar Kak Mei ini sebagai D3 gitu, keuntungan yang bisa diambil dari background lulusan itu apa sih? Oke, yang pertama lebih cepat lulus. Udah pasti. Kalau S1 kan 4 tahun. Aku 3 tahun udah lulus dan alhamdulillah memang cepat dapat kerja waktu itu. Jadi ibaratnya orang mungkin teman-temanku masih kuliah, sibuk sama skripsi, aku udah kerja. Udah bekerja. Itu pertama keuntungan. Jadi mulainya lebih cepat di usia masih muda gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau di D3 itu kan memang lebih banyak ilmu-ilmu praktis gitu. Sehingga pada saat kita nyemplung ke lapangan pekerjaan gitu ya, kita boleh dibilang sudah memiliki mungkin kesiapan etos kerja untuk benar-benar bisa langsung kerja. Beda dengan kalau misalkan S1 yang barangkali banyak konsep, banyak teori dan lain-lain. Itu keuntungannya. Itu walaupun memang pada saat nanti bekerja pun gitu ya, kita tetap harus mau belajar lagi. Jadi jangan berpuas D3 gitu ya, tapi harus belajar mungkin dengan ngambil sertifikasi, training-training yang disediakan sama perusahaan. Oke, jadi setelah lulus kuliah itu 2004, akhirnya saya mutusin untuk kuliah lagi S1 2020. Jadi udah 16 tahun berselang gitu ya. Apa yang membuat saya kepengen lagi? Sebenarnya lebih ke tidak ada tuntutan dari mana-mana termasuk perusahaan. Memang sayanya aja yang kepengen untuk keinginan untuk upgrade gitu. Jadi kepengen untuk belajar lagi, pengen tahu lagi kayak apa sih dunia kuliah, dan syukur-syukur kalau misalkan udah lulus nanti lanjut lagi ke S2 kan, jadi mungkin bisa selain kerja sekarang bisa jadi dosen juga. Nih, adekku tuh nanya lagi. Ini nggak sih cukup nggak sih pendidikan D3 itu untuk perkembangan karirnya dia ke depannya? Oke. Kalau ditanya cukup, tergantung sampai sejauh mana dia punya tujuan karir gitu. Jadi that's why makanya dari awal kita udah harus tahu dulu. Nah, kalau misalkan kita kepengen untuk naik level yang lebih tinggi, memang somehow beberapa perusahaan atau beberapa institusi lah ya, itu memang mengharuskan untuk kuliah lagi gitu. Cuman kalau misalkan contoh adikmu baru mulai kuliah dan memang passion yang dia tahu adalah untuk D3 dulu nih, it's okay gitu.
ya. Jadi kalau ditanya untuk posisi saat ini baru mulai masih muda, menurut saya sih fine-fine aja ya. Cuman kalau nanti mungkin tujuannya berubah nih, udah 3 tahun 5 tahun kerja, kepengen naik level dan memang diharuskan untuk ngambil, ya sudah nanti kan bisa lanjut lagi. Kalaupun misalkan D3, tapi kita memang seneng upgrade diri dengan ikutan kursus-kursus online gitu kan, di LinkedIn atau dimanapun ya. Nah itu akan bisa sangat membantu gitu ya, sehingga menurut saya sih sekarang justru zamannya lebih open dibandingkan dulu-dulu waktu zaman saya masih kuliah gitu ya. Jadi it's okay sih, yang penting tadi tahu apa yang dia mau, apa yang memang jadi tujuannya dia, dan ya udah jalanin itu. Oke, terus juga aku pengen tahu juga nih, kira-kira skill apa sih yang harusnya dimiliki oleh lulusan D3 itu agar bisa tetap bersaing? Oke, skillnya mungkin lebih ke hal yang sifatnya soft skill. Soft skill itu bukan technical berarti ya. Yang pertama itu harus punya agility. Learning agility. Learning agility itu artinya kelenturan atau kemauan untuk belajar. Gitu. Karena apa? Pada saat kita lulus D3 ya hal-hal yang sifatnya teknis yang kita banyak pelajarin. Nah, sehingga apa? Pada saat kita nanti lulus dan akhirnya mau masuk ke perusahaan gitu ya, kita harus mau untuk belajar dan mau banyak menyerap. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sih mau lulusan D3, S1 dan lain-lain. Apapun general ya. Communication skill itu penting banget. Penting banget. Karena itu yang akan banyak kepake, terutama kalau misalkan dalam proses interview atau rekrutmen. Karena once kita nggak memiliki communication skills yang oke, akan sulit untuk kita menjual diri pada saat proses interview. Kalau menurut kami nih, kira-kira memungkinkan nggak sih untuk yang lulusan D3 itu memiliki gaji yang lebih tinggi dari S1? Oke, menarik banget pertanyaannya. Kalau ngomongin gaji ya, gini, gaji itu sebenarnya tidak hanya dilihat dari unsur lulusan level apa. Ya, karena perusahaan itu kan pasti melihat dari level performance dia juga gitu. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan, bisa jadi. Bisa jadi. Asalkan memang pada saat dia bekerja, dia sudah menunjukkan performance. Gitu. Kan kalau dari awal kita berharap gajinya mau lebih gede dari S1 gitu ya, yang mungkin jangan ke situ dulu gitu, tapi bagaimana kita bisa menjual diri kita dulu supaya bisa mendapatkan posisi yang oke sesuai dengan apa yang kita mau. Wah, kami terang banget nggak sih itu lampunya maksudnya. Kita tuh udah ngobrol panjang lebar ya. Udah gelap kok tahu ya. Sampai gelap gitu kayaknya obrolan kita seru banget sih seputar D3 itu masih oke nggak sih? Nah, pesannya nih dari Kak Mei sendiri untuk teman-teman lulusan D3 sama yang baru mau ngambil pendidikan D3 nih untuk di dunia kerja, pesannya apa sih Kak Mei? Oke, jadi tadi udah sempat kita bahas ya. Pertama adalah harus tahu kebutuhan dan tujuan. Jadi jangan mentang-mentang, aduh gue kuliah udahlah yang penting kuliah aja gitu ya. Harus tahu dulu apa yang memang dimauin gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya harus mulai mempersiapkan diri semenjak kuliah. Tadi communication skills, kemudian kemauan untuk belajar. Nah, jadi pada saat kuliah harus dimaksimalin tuh pada saat kerja kelompok, ketemu sama dosen, pada saat lagi mungkin ketemu sama senior-senior. Nah, dilatih communication skills-nya, dilatih untuk kolaborasinya, sama harus mau terus belajar. Ya, cari-cari kursus-kursus apa-apa yang kira-kira sesuai sama yang kita mau. Itu sih intinya. Udah lumayan direkap ya, alhamdulillah dari rekap nih sama Kak Mei tentang soal obrolan D3 ini. Kita asik banget ngobrol Kak. Kita hari ini ada di Lamunan Cafe and Bistro. Iya, ini asik banget. Aku baru pertama kali kesini loh dan betah. Itu intinya. Habis ini kita turun ke bawah ya, kita pesan minum, kita harus minum, kita makan kue juga ya. Teman-teman workers, terima kasih banyak nih udah dengerin obrolan kita dari awal sampai akhir nih. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten yang kita buat tiap minggunya. Oke Kak Mei, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol panjang lebar lagi ya. Satu, langsung dapat kerja di Workerspedia. Kak, pesan minum yuk. Ayo, awas ya. Yuk. Gimana? Udah cukup tuh buat curhatan adiknya. Salam ya buat adiknya ya. Yuk.